keadaan manusia, kehidupannya di dunia sampai di akhirat. Yang pertama, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Golongan orang yang bahagia di dunia, sukses hidup di dunia, mulia kehidupan di dunia, dan juga bahagia, sukses, mulia di akhirat. Dunia bahagia, dunia sukses, dunia selamat, dan akhiratnya pun bahagia, sukses, dan selamat. Mereka ini ialah orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kenikmatan fasilitas dunia, menjadi orang yang punya harta, yang kaya raya, bahkan sangat mungkin dia juga seorang pejabat. Namun kekayaannya, harta bendanya, ia pergunakan untuk sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya untuk menolong agama Allah. Punya jabatan, jabatannya untuk memperjuangkan kejujuran, memperjuangkan keadilan, memperjuangkan kemakmuran banyak orang. Menjadi pemimpin, memikirkan orang-orang yang ia pimpin. Jadi fasilitas-fasilitas yang begitu banyak yang Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan kepada mereka, mereka sadar bahwa ini semua merupakan amanah. Harta yang begitu melimpah ia pergunakan untuk banyak-banyak menolong orang lemah. Hartanya tidak membuatnya sombong kepada Allah, tidak membuatnya lupa daratan. Semakin kaya semakin taat kepada Allah, semakin tinggi jabatannya semakin tawaduk kepada sesama. Maka di dunia mulia, di dunia enak, nanti di yaumul qiyamah pun mereka ini adalah orang-orang yang mulia, orang-orang yang sukses. Kemudian jenis golongan manusia yang kedua adalah sa'idun fid dunya wa saqiyun fil akhirah, yaitu orang-orang yang di dunia enak, di dunia banyak harta, punya jabatan, tetapi hartanya, jabatannya menjauhkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah orang-orang yang lupa daratan, yang lupa bahwa harta itu, jabatan itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah orang-orang kafir, dan mungkin juga orang beriman yang terbedaya dengan harta benda, yang terbedaya dengan kehidupan yang sementara. Ini ada bahkan banyak orang Islam yang punya harta banyak, punya jabatan tinggi, tapi hartanya hanya untuk kesenangan dirinya dan keluarganya. Jabatannya bukan untuk menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dunia memang enak, tapi kelak di yaumul qiyamah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengazab orang-orang yang punya fasilitas tapi lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menginjak-injak atau meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia enak, tapi di akhiratnya celaka. Kemudian golongan yang ketiga adalah saqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Saqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Mereka adalah orang-orang yang di dunia susah, di dunia miskin, tidak punya apa-apa, tetapi mereka ini adalah orang-orang yang sabar, orang-orang yang tabah, orang-orang yang ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemiskinannya, kondisi ekonominya, walaupun sulit bagaimanapun juga tetap taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak membuat ia jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang-orang yang miskin, orang-orang yang papa, namun tetap istiqomah dalam beribadah kepada Allah. Dia sadar miskin hanyalah sementara, susah hanyalah sementara, kehidupan dunia hanyalah singkat. Jangan sampai hidup yang singkat ini membuat ia jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nantinya di yaumul qiyamah orang-orang yang miskin namun sabar, orang miskin namun taat kepada Allah, di akhiratnya akan termasuk golongan orang yang sukses, orang yang bahagia, orang yang mulia di akhirat untuk selama-lamanya. Dunia susah, akhirat senang.
Dunia memang miskin, tapi akhiratnya akan menjadi orang kaya-kaya, menjadi raja-raja. Kemudian yang terakhir, jenis golongan yang di dunia miskin, susah, akhiratnya pun susah, menderita. Saqiyun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Di dunia miskin, di dunia susah, di dunia hina, dan di akhirat juga susah, kena musibah berupa azab. Mereka adalah orang-orang yang miskin tapi tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudahlah miskin, tidak sabar. Maka kapan akan bahagia? Kapan akan berakhir nasibnya? Di dunia udah miskin tapi nggak taat. Nanti di yaumul qiyamah dia pun akan menderita di neraka. Kita doa kepada Allah semoga Allah jauhkan dari jenis manusia yang keempat ini. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih.